Aku Sorean. Ini Aku Fikri. aku Anissa. Gila banget. Halo guys, di sini kita akan menjelaskan Tentang limit tak tertentu. Stay tune. Limit bentuk tak tentu adalah kondisi di mana perhitungan awal substitusi memberikan nilai yang palsu seperti 0/0. Sehingga kita perlu menyederhanakan fungsinya terlebih dahulu untuk menemukan Nilai Nilai yang yang sebenarnya. sebenarnya. Nah, cara menentukan limit bentuk tak tentu itu ada dua cara. Yang pertama, cara pemaktoran. yang kedua mengalihkan dengan sekawan. Yang pertama ada pemaktoran. Nah, soalnya itu lim x yang mendekatinya 3 x per 2 dikurangi x dikurangi 6 per x dikurangi 3 sama dengan kita ganti x nya dengan angka 3. Jadi 3 angka 2 dikurangi 3 dikurangi 6 per 3 dikurangi 3. Nah, karena 3 angka 2 itu sama dengan 9 dan dikurangi 3 hasil itu adalah 6 sama seperti ini. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ini juga 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Jadi ini adalah limit bentuk tertentu karena 0/0. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya. X per 2 dikurangi x dikurangi 6 per x dikurangi 3 sama dengan kita menggunakan cara pemaktoran, yaitu ini kan x-nya itu 1 dan 6. Angka berapa yang menghasilkan negatif 1 dan negatif 6, yaitu negatif 3 dan positif 2. Jadi kita masukkan pemaktorannya. X dikurangi 3 60 dan 60 x ditambah 2 per x dikurangi 3. Nah, karena ini nilainya sama, x dikurangi 3 dan x dikurangi 3, maka kita coret saja dan itu kan hasilnya 1. Nah, hasil satunya itu tidak ditulis, jadi x ditambah 2 itu ditulis di sini. Nah, kita selesaikan. X ditambah 2 itu sama dengan 3 ditambah 2. Kenapa 3? Karena x-nya itu tadi sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Baik, cara yang kedua yaitu mengalihkan dengan sekawan. Kita perlu menemukan dulu apakah ini limit tertentu dengan cara kita masukkan 3-nya terlebih dahulu. X-nya itu 4 sama 3, jadi 3 tambah 4 2 tambah 3 2 kali 3 tambah 1 per 3 kurangi 3. Jadi hasilnya 0/0. Ternyata hasilnya tidak tertentu. Ini tidak tertentu. Nah, kita melanjutkan menyelesaikan persoalannya terlebih dahulu. Kita di sini ada x tambah 4 kurangi 2 kali 2 x tambah 1 per x kurangi 3. Nah, kan tadi caranya mengalihkan dengan sekawan. Sekawan kan minus ini yaitu plus. Jadi kita tulis di sini plus x akar dari x tambah 4 tambah akar 2x tambah 1 per akar x tambah 4 tambah 2x tambah 1. Maka kita di sini akan menghilangkan akarnya. Jadi x tambah 4 dengan minus dikurangi 2x ditambah 1. X kurangi 3 akar x tambah 4. Kenapa ini nggak ada? Kenapa ini nggak hilang akarnya? Karena ini di sininya nggak ada akar, nggak ada akarnya. Kalau misalnya di sini ada akar, bisa di sini juga bakal hilang akarnya. Terus selanjutnya kita di sini akan kan ada bilangan sama. Kalau bilangan yang sama, kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu atau mengurangi terlebih dahulu. X kurangi 2x sama dengan negatif x. 4 kurangi 1 hasilnya plus 3. Jadi di sini plus 3. Di sini ada negatif x tambah 3 per x kurangi 3 akar x ditambah 4 ditambah akar
1. Terus di sini kenapa jadi negatif? Karena di sini kan harus menghilangkan bilangan yang sama, jadi kita terus ini dikalikan sama negatif. Jadi di sini jadi negatif x kurangi 3. Jadi di sini jadi kurang. Terus kita coret x kurangi 3 sama yang di bawah, jadi sisanya min 1 per x tambah 4 ditambah 2x tambah 1. Selanjutnya kita masukkan x nya itu 3 di sini. Jadi negatif 1 per 3 ditambah 4 ditambah akar 3 tambah 4 ditambah akar 2 kali tambah 1. Jadi di sini negatif 1 per 7 akar 7 ditambah akar 7. Jadi hasilnya 14. Negatif 1 per akar 14. Jadi kan di sini nggak ada akar dari 14, jadi kita menghasilkan 2 kali 7. Di sini kan 2 kali 7. Nah, si 2-nya dikeluarkan menjadi 2 akar 7. Jadi hasilnya 1 negatif per 2 akar 7. Hai guys, di sini kita akan menjelaskan tentang limit bentuk trigonometri. Nah, pada dasarnya limit ini membahas tentang perilaku fungsi trigonometri yang dimana ketika nilai x mendekati suatu bilangan tertentu. Pada fungsi trigonometri, untuk setiap bilangan real A, pada domain berlaku limit sin x saat x mendekati A sama dengan sin A, limit cos x saat x mendekati A sama dengan cos A. Begitu juga untuk fungsi trigonometri lainnya seperti tangen, kotangen, sekan, kosekan selama nilainya terdefinisi. Limit trigonometri bisa menghasilkan 3 kemungkinan. Yang ke-1, bentuk tertentu yang nilainya 0 per 0. Yang kedua, bentuk tertentu yang nilainya 0. Yang ketiga, limit dengan nilai berhingga selain 0, nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Stay tune! Nah, untuk contoh yang pertama yaitu lim x menuju 0 untuk sin kuadrat x per 1 kurangi cos x sama dengan lim x menuju 0. Nah, sin kuadrat x itu di identitas Pitagoras sama dengan 1 kuadrat kurangi cos kuadrat x per 1 kurangi cos x sama dengan lim x menuju 0. Nah, kenapa ini bisa kayak gini? Ini itu dari kalau A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu A kurangi B dan A ditambah B. Nah, ini juga sama. Kalau 1 kuadrat kurangi cos kuadrat X sama dengan 1 kurangi cos X dan 1 ditambah cos X per 1 kurangi cos X sama dengan lim X menuju 0. Ini sama, jadi dicoret. 1 ditambah cos X sama dengan 1 ditambah cos X-nya 0, jadi dimasukin jadi 1 ditambah cos 0 sama dengan 1. Cos 0 itu yaitu 1 ditambah 1 yaitu 2. Atau yang kedua yaitu lim x mendekati pi untuk cos 2x dikurangi 1 per sin x sama dengan lim x mendekati pi. Bentuk lain dari cos 2x itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, kemudian negatif 1 per sin x sama dengan lim x mendekati pi. Kan ini sama 1 dikurangi 1 hasilnya 0 atau habis, jadi tinggal negatif 2 sin kuadrat x per sin x sama dengan lim x untuk mendekati pi negatif 2 kali sin 2x itu bisa sin x kali sin x per sin x sama dengan lim x mendekati pi. Kan ini sama, jadi dicoret dihapus, jadi tinggal negatif 2 sin x sama dengan negatif 2 dikali sin, untuk x nya diganti dengan ini nilai pi sama dengan negatif 2 nilai dari pi itu 180 derajat, jadi sin 180 derajat itu 0 sama dengan negatif 2 dikali 0 yaitu 0. Halo guys, di sini kita akan menjelaskan Tentang kekontinuan. Stay tune. Nah, definisi kekontinuan adalah suatu fungsi bisa dikatakan kontinu
memiliki 3 syarat utama. Yang pertama, fungsi terdefinisi di titik tersebut. Artinya, contoh fungsi A itu ada, dalam artian fungsi A itu memiliki nilai. Yang kedua, limit fungsi di titik tersebut itu ada. Ya, nilai limit fungsi dengan fungsi tersebut itu sama, seperti itu. Jadi kesimpulannya, definisi kontinu yaitu fungsi kontinu di titik A jika grafiknya dapat digambar tanpa mengangkat pensil di suatu titik tersebut. Ya, jadi nilai tersebut. Jadi bila mana salah satu syarat tersebut tidak ada, maka fungsi tersebut tidak dinyatakan kontinu, tapi diskontinu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal kami diketahui fx sama dengan 3x dikurangi 2. Periksalah apakah fx kontinu pada x sama dengan 4. Penyelesaian diketahui fx sama dengan 3x dikurangi 2. Ditanyakan apakah fungsi kontinu pada x sama dengan 4. Kita kerjakan berdasarkan definisi. Yang pertama yaitu menentukan fungsi pada titik tersebut. Fungsinya kan yang ini. Kita masukkan f 4 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 4 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Terus yang kedua menentukan limit. Limitnya limit x sama dengan 4. 3x sama dengan 2 kita masukkan 3 dikali 4 dikurangi 2 sama dengan 10. Terus yang kedua membandingkan nilai fungsi sama nilai limit. Kan nilai fungsi sama nilai limit itu sama-sama ada. Berarti ini nilai fungsi ada, nilai limit ada, dan nilai fungsi sama dengan nilai limit ada. Maka fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2 kontinu di x4. Jadi ini semuanya kontinu. Oke, kita kasih contoh ya tadi. Nah, diberikan untuk fungsi g x sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1 untuk x kurang dari 2. Fungsi gx sama dengan 4. Fungsi gx sama dengan 2x dikurangi 1 untuk x lebih dari 2, berarti ini limit di kanan, ini limit di kiri. Yang menjadi pertanyaan, selidikilah apakah fungsi g x kontinu pada x sama dengan 2. Penyelesaian. Nah, berdasarkan definisi yang pertama, fungsi limit harus terdefinisi. Dalam artian fungsi g g2 ini harus memiliki nilai. Nah, fungsi g2 ini x-nya kan x-nya itu 2, jadi x-nya ini diisi dengan 2, si g2 sama dengan 4. Nah, ini terdefinisi dalam artian ada memiliki nilai. Yang kedua, nilai limit itu harus ada, baik limit ke kiri ini, baik limit ke kanan. Nah, untuk limit ke kiri, limit x untuk 2 yaitu dengan setengah x kuadrat ditambah 1 sama dengan setengah. Nah, kan tadi x-nya itu adalah 2, maka x-nya diganti sama 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat tambah 1. Nah, kan 2 kuadrat ini ada setengah kali 2 kuadrat, maka coret setengahnya ya, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini untuk limit ke kiri. Nah, untuk limit ke kanan, limit x untuk 2 itu 2x dikurangi 1. 2x dikurangi 1 sama dengan, kan tadi x-nya itu adalah 2, maka 2x itu 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 4 dikurangi 1 3. Nah, yang ketiga, jadi limit x ke kiri itu sama dengan limit x untuk 2 ke kanan, seperti itu. Karena hasilnya sama 3. Nah, yang syarat yang ketiga itu nilai limit harus sama dengan Nah, syarat yang ketiga itu di mana nilai limit
dengan nilai fungsi itu harus sama. Kan tadi nilai fungsi itu, nilai fungsi G, X-nya itu 2 sama dengan 4. Sedangkan nilai limit X untuk 2 dari fungsi G, X itu 3, mau limit ke kanan ataupun mau limit ke kiri sama 3. Berarti nilai fungsi dan nilai limit tersebut tidak sama. Nah, jikalau ada satu syarat saja yang tidak memenuhi syarat, yang tidak terlaksana, maka dapat dianalisa fungsi tersebut tidak dikatakan kontinu. Nah, berarti fungsi tersebut, fungsi G, X kontinu pada X2 itu tidak kontinu, tetapi diskontinu seperti itu. Oke guys. Sekian video